Tak ada yang menyangka, 5 hari setelah pesta pernikahan yang megah, hidup Arman berubah jadi mimpi buruk. Rumah mewah yang dulu jadi kebanggaan kini direnggut bank, meninggalkan dirinya dan Maya terombang-ambing tanpa arah. Janji manis pernikahan pun runtuh, digantikan kenyataan pahit yang perlahan menghancurkan segalanya. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Di sebuah kota yang tampak tenang, hidup seorang pria bernama Arman, usianya 35 tahun. Tubuhnya tegap, wajahnya masih menyimpan sisa-sisa ketampanan masa mudanya, dan gaya bicaranya cenderung tegas namun tetap berusaha ramah di hadapan orang lain. 5 hari yang lalu, ia baru saja mengikat janji suci dengan seorang wanita muda bernama Maya, yang kini resmi menjadi istrinya. Pernikahan mereka berlangsung meriah, disaksikan keluarga, kerabat, dan tetangga sekitar. Semua orang memuji kecocokan mereka, memandang pasangan itu sebagai gambaran kebahagiaan baru yang sempurna. Arman dan Maya tinggal di sebuah rumah mewah peninggalan orang tua Arman. Rumah itu berdiri megah di kawasan perumahan elit, dikelilingi pagar besi hitam yang kokoh, halaman luas dengan taman bunga yang dirawat dengan baik, dan pintu kayu besar yang mengkilap karena selalu dipoles. Dari luar saja, rumah itu sudah mampu memancarkan wibawa dan menegaskan status sosial pemiliknya. Di dalam, suasananya lebih menakjubkan lagi. Lantai marmer putih berkilau, dinding-dinding dihiasi lukisan klasik, lampu gantung kristal yang berkilau di ruang tengah, serta perabotan mahal yang ditata dengan cermat. Semua itu membuat rumah tersebut bukan hanya sekadar tempat tinggal, melainkan simbol kehormatan keluarga Arman. Setiap sudut rumah menyimpan cerita masa lalu. Warna cat dinding yang masih segar, aroma kayu dari furnitur lama, hingga lemari besar yang menyimpan koleksi buku ayah Arman, semuanya menjadi saksi perjalanan keluarga itu. Arman merasa beruntung bisa membawa Maya masuk ke dalam rumah yang penuh kenangan itu. Baginya, rumah tersebut adalah kebanggaan sekaligus warisan berharga yang meneguhkan posisinya di mata orang lain. Hari-hari setelah pernikahan, suasana rumah selalu penuh dengan keceriaan. Maya yang baru berusia 25 tahun, masih membawa aura muda yang segar dan penuh semangat. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan sederhana dengan hati-hati, lalu menata meja makan seindah mungkin meski hanya mereka berdua yang duduk di sana. Senyum Maya selalu menghiasi wajahnya, membuat rumah yang besar itu terasa lebih hidup dan hangat. Arman, yang sebelumnya terbiasa hidup sendirian di rumah besar itu, merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Ia tak lagi merasa kesepian. Setiap kali ia pulang, ada Maya yang menyambut dengan wajah ceria. Setiap malam, ia bisa menikmati obrolan ringan bersama istrinya sebelum tidur, sesuatu yang selama ini ia rindukan diam-diam. 5 hari setelah pernikahan, Arman merasa hidupnya benar-benar sempurna. Tetangga sekitar pun sering membicarakan mereka. Ada yang memuji kecantikan Maya yang anggun dengan balutan pakaian sederhana. Ada pula yang mengagumi keberuntungan Arman karena bisa menemukan kebahagiaan baru di usianya yang tidak lagi muda. Pandangan orang-orang itu semakin membuat Arman merasa bangga dan percaya diri. Ia yakin, rumah tangganya akan langgeng dan dipenuhi kebahagiaan. Di ruang tamu, seringkali mereka duduk bersama sambil menikmati teh hangat. Arman bercerita tentang masa kecilnya di rumah itu, bagaimana ayahnya dulu membesarkannya dengan disiplin, bagaimana ibunya dengan penuh kasih selalu memastikan ia tumbuh menjadi anak yang kuat. Maya mendengarkan dengan seksama, terkadang matanya berbinar penuh rasa kagum. Ia merasa bersyukur bisa masuk ke dalam keluarga Arman, meski kedua orang tua Arman sudah tiada. Rumah itu seakan menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu dan masa kini dalam kehidupan Arman. Malam hari selalu menjadi waktu favorit mereka. Lampu gantung kristal di ruang tengah menyala lembut, menciptakan suasana hangat. Mereka duduk berdampingan di sofa empuk, membicarakan hal-hal kecil seperti makanan kesukaan, impian masa depan, atau sekadar menertawakan hal-hal sepele yang terjadi di sekitar. Maya seringkali tertawa kecil, sementara Arman menikmati suara lembut istrinya itu. Kehangatan malam-malam awal pernikahan membuat mereka yakin, kebahagiaan yang mereka miliki akan bertahan selamanya. Bagi Maya, rumah besar itu seperti istana. Ia tumbuh dari keluarga sederhana,
terbiasa tinggal di rumah kecil bersama orang tuanya. Kini, bisa tinggal di rumah sebesar itu adalah hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap kali berjalan melewati lorong panjang dengan karpet merah tebal, atau membuka pintu kamar yang luas dengan jendela besar menghadap taman, Maya merasa seakan sedang bermimpi. Ia sering berkata dalam hati bahwa hidupnya kini jauh lebih indah dari yang pernah ia harapkan. Sementara itu, bagi Arman, rumah itu bukan hanya sekadar bangunan. Itu adalah warisan kehormatan. Sebagai anak tunggal, ia tahu betul bagaimana ayahnya dulu bekerja keras membangun rumah tersebut, dan bagaimana ibunya merawatnya dengan penuh cinta. Kini, setelah menikah dengan Maya, ia merasa memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan mempertahankan rumah itu sebagai simbol keberhasilan hidupnya. Suasana rumah selalu ramai dengan aktivitas kecil. Maya suka menata ulang bunga di vas, mengelap meja agar tetap berkilau, atau sekadar menyapu halaman. Arman kadang mengamati istrinya dari kejauhan, merasa kagum dengan ketelatenan dan kelembutan Maya. Semua yang dilakukan istrinya tampak begitu sederhana, tapi justru itulah yang membuat rumah itu terasa hidup dan penuh kehangatan. Di hari kelima setelah pernikahan, pagi itu pun berjalan tenang. Matahari bersinar lembut menembus tirai jendela, menyoroti ruang tengah yang megah. Maya sibuk di dapur. Suara alat masak terdengar pelan berpadu dengan aroma sedap masakan sederhana. Arman duduk santai di ruang makan, menunggu istrinya sambil membuka koran. Saat itulah, ia kembali merasa hidupnya telah lengkap. Rumah mewah, istri cantik, dan suasana hangat yang ia rindukan selama ini. Bagi Arman, 5 hari itu adalah hari-hari terindah dalam hidupnya. Ia lupa sejenak pada semua beban, masalah, atau kesalahan masa lalu. Ia hanya ingin menikmati kebersamaan dengan Maya, menikmati rumah besar yang kini terasa benar-benar miliknya, dan menikmati pandangan orang-orang yang melihat mereka sebagai pasangan sempurna. Dalam benaknya, tidak ada yang bisa merusak kebahagiaan yang baru saja ia mulai bangun bersama istrinya. Namun, kebahagiaan yang tampak sempurna itu sebenarnya rapuh. Tanpa disadari oleh Maya, di balik senyum Arman tersimpan banyak hal yang tidak pernah ia ceritakan. Meski begitu, pagi itu, di hari kelima pernikahan mereka, tidak ada satupun tanda yang menunjukkan bahwa badai besar akan segera datang. Yang ada hanyalah gambaran seorang pria yang berbangga dengan rumah mewahnya, dan seorang wanita yang penuh cinta, mengisi hari-hari baru mereka dengan harapan indah. Maya adalah seorang wanita yang penuh kelembutan. Sosok yang mampu menghadirkan ketenangan hanya dengan senyumnya. Usianya 10 tahun lebih muda dari Arman. Meski masih muda, pembawaannya selalu sopan, tutur katanya halus, dan gerak-geriknya menenangkan hati. Dalam keseharian, Maya terbiasa mengenakan pakaian sederhana yang tetap terlihat rapi, tidak berlebihan, dan hal itu semakin menambah kesan anggun pada dirinya. Ia bukan wanita yang mengejar kemewahan atau harta. Ia hanya percaya bahwa dengan cinta dan kasih sayang, rumah tangga bisa berjalan baik. Latar belakang Maya sebenarnya sangat jauh berbeda dari kehidupan mewah Arman. Ia tumbuh dari keluarga sederhana di pinggiran kota. Ayahnya bekerja sebagai pegawai biasa, sementara ibunya seorang ibu rumah tangga yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan anak-anaknya dengan cara sederhana. Sejak kecil, Maya terbiasa hidup apa adanya. Ia tidak pernah terbiasa dengan kemewahan. Bahkan rumah besar saja dulu hanya ia lihat di televisi. Karena itu, ketika Arman datang melamarnya, ia tak pernah membayangkan akan tinggal di rumah megah dengan segala fasilitas yang lengkap. Di mata Maya, pernikahannya dengan Arman adalah anugerah. Ia melihat Arman sebagai pria yang mapan, bertanggung jawab, dan penuh kasih. Meski usia Arman lebih tua, Maya tidak pernah mempermasalahkan itu. Ia justru menganggap perbedaan usia membuat suaminya lebih dewasa dan mampu melindunginya. Dalam hati kecilnya, ia sangat bersyukur bisa mendapatkan pasangan yang terlihat begitu sempurna. Namun, ada satu hal yang tidak Maya ketahui sepenuhnya. Masa lalu Arman dengan Rina, mantan istrinya. Arman jarang membicarakan itu, seakan ingin mengubur cerita lama rapat-rapat. Maya hanya tahu sedikit, bahwa Arman pernah gagal dalam rumah tangga sebelumnya, tapi ia tidak pernah menanyakan lebih jauh. Baginya,
Masa lalu adalah masa lalu. Yang terpenting adalah kehidupan mereka saat ini. Di sisi lain, orang-orang sekitar membicarakan pernikahan Arman dan Maya dengan penuh kekaguman. Bagi para tetangga, pasangan itu tampak seperti simbol kebahagiaan baru. Mereka sering memuji kecantikan Maya yang sederhana tapi memikat. Mereka juga mengagumi Arman yang dianggap beruntung bisa menikah lagi setelah kegagalan sebelumnya. Komentar-komentar itu membuat Maya semakin yakin bahwa rumah tangganya bersama Arman akan berjalan lancar tanpa masalah. Arman sendiri sering memandang istrinya dengan bangga. Ada kebanggaan tersendiri yang ia rasakan setiap kali menggandeng tangan Maya di depan umum. Ia merasa berhasil membuktikan bahwa hidupnya tetap bisa bahagia meski pernah gagal. Pernikahan baru ini adalah semacam pembuktian bagi dirinya, juga bagi orang-orang yang pernah meragukan masa depannya setelah bercerai. Namun di balik semua kebahagiaan itu, ada satu rahasia besar yang tidak pernah diungkapkan Arman kepada Maya. Rahasia itu adalah tentang harta dan aset yang sebenarnya sudah habis jauh sebelum pernikahan mereka berlangsung. Maya tidak tahu, karena sejak awal Arman selalu tampil percaya diri, meyakinkannya bahwa semua akan baik-baik saja. Ia tidak pernah mempertanyakan terlalu dalam soal harta, karena ia percaya sepenuhnya pada suaminya. Hari-hari awal pernikahan itu terus berjalan dengan penuh kebahagiaan. Maya sibuk menata rumah, mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Ia terkadang merasa canggung tinggal di rumah sebesar itu, tetapi ia selalu berusaha menjalani semuanya dengan tulus. Di hadapan tetangga, ia berusaha menunjukkan sikap ramah, meski kadang masih merasa asing dengan lingkungan elit tempat ia tinggal sekarang. Arman, di sisi lain, merasa lega karena Maya tidak banyak bertanya tentang urusan finansial. Ia bisa menyembunyikan masalah sebenarnya, setidaknya untuk sementara. Di depan istrinya, ia hanya menunjukkan wajah tenang dan sikap penuh perhatian. Ia tahu, jika Maya mengetahui kebenaran, kebahagiaan yang baru saja mereka bangun bisa runtuh dalam sekejap. Kehidupan mereka terlihat sempurna. Di pagi hari, Maya sibuk menyiapkan sarapan, sementara Arman membaca koran dengan santai. Di siang hari, mereka berdua kadang berjalan-jalan ke taman atau mengunjungi toko-toko sederhana. Di malam hari, mereka kembali ke rumah, menikmati waktu bersama dalam kehangatan. Semua tampak berjalan mulus, seakan mereka berdua adalah pasangan yang baru menemukan surga di dunia. Tetapi kebahagiaan yang terlihat itu sesungguhnya hanyalah lapisan tipis yang menutupi kenyataan. Maya tidak menyadari bahwa semua harta yang ia lihat, rumah mewah, perabotan mahal, bahkan kendaraan di garasi, sudah bukan lagi milik Arman sepenuhnya. Semua itu hanyalah bayangan kejayaan masa lalu, sementara masa kini menyimpan ancaman yang sewaktu-waktu bisa meruntuhkan segalanya. Bagi Maya, cinta Arman sudah cukup. Ia tidak pernah curiga. Ia merasa beruntung bisa menikah dengan pria yang mapan dan berwibawa. Ia bahkan tidak pernah menduga bahwa Arman menyimpan kegelisahan setiap kali menatap rumah besar itu, seolah bayangan masa lalu masih menghantui. Semua yang ia lihat hanyalah seorang suami yang penuh kasih sayang, bukan seorang pria yang sedang menutupi luka besar dalam hidupnya. Hari-hari itu, suasana rumah selalu penuh dengan kehangatan. Maya sering tertawa kecil setiap kali Arman menceritakan pengalaman masa mudanya. Ia juga menikmati setiap detik kebersamaan mereka, seolah tidak ada hal lain yang lebih penting di dunia ini selain rumah tangga yang baru dibangun. Ia tidak sadar bahwa senyum Arman sebenarnya menyembunyikan rasa takut yang dalam. Arman berusaha keras menenangkan dirinya. Setiap kali ia menatap Maya yang begitu polos dan tulus, hatinya terasa sesak. Ia tahu, cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap. Namun untuk saat itu, ia memilih menunda. Ia tidak ingin merusak kebahagiaan istrinya. Ia hanya ingin membiarkan Maya menikmati awal pernikahan mereka. Meski di balik itu semua ada ancaman besar yang sedang mendekat. 5 hari setelah pernikahan, Maya masih percaya bahwa rumah tangganya adalah rumah tangga yang sempurna. Ia menjalani hari-harinya dengan penuh harapan, sementara Arman masih berusaha mempertahankan kebahagiaan semu yang mereka miliki. Dunia luar melihat mereka sebagai pasangan bahagia, tapi hanya Arman yang tahu bahwa di balik semua itu ada kegelapan yang siap menghapus segalanya. Sebelum pernikahan barunya dengan Maya,
Arman pernah menjalani kehidupan rumah tangga bersama seorang wanita bernama Rina. Rina adalah wanita yang berbeda jauh dari Maya. Usianya sebaya dengan Arman, kepribadiannya matang, dan cara berpikirnya penuh dengan pertimbangan. Ia bukan hanya seorang istri, tetapi juga seorang sahabat, partner, dan pendukung terbesar dalam hidup Arman di masa-masa sulit. Dari awal pernikahan mereka, Rina sudah menunjukkan keteguhan hati dan kesanggupan berjuang demi keluarga kecil yang mereka bangun. Arman mengenal Rina sejak masa kuliah. Rina adalah sosok yang tekun, sederhana, dan selalu mengutamakan orang lain. Ia tidak pernah mencari kesenangan untuk dirinya sendiri, melainkan selalu berusaha memberi manfaat bagi orang di sekitarnya. Saat mereka menikah, Arman belum memiliki apa-apa. Ia hanyalah pria muda dengan ambisi besar, tetapi belum punya dasar kuat untuk mewujudkan semua impiannya. Disitulah peran Rina menjadi sangat penting. Pada awal pernikahan, kehidupan mereka jauh dari kata mewah. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil kontrakan, dindingnya tipis, atapnya bocor ketika hujan, dan perabotannya serba sederhana. Namun, Rina tidak pernah mengeluh. Ia justru terus mendukung Arman, percaya bahwa suatu hari mereka akan bisa hidup lebih baik. Ia rela menahan diri dari membeli barang-barang mewah, rela memakai pakaian lama, bahkan rela menunda keinginan pribadinya hanya demi melihat Arman bisa melangkah maju. Rina adalah orang yang pertama kali percaya pada potensi Arman. Ia selalu berkata bahwa suaminya memiliki kemampuan besar, hanya perlu kesempatan untuk membuktikannya. Ketika Arman ingin membuka usaha kecil, Rina adalah orang yang pertama kali menawarkan bantuannya. Ia menjual perhiasan peninggalan orang tuanya untuk dijadikan modal. Perhiasan itu adalah satu-satunya harta berharga yang ia miliki, tetapi tanpa ragu ia lepaskan demi melihat Arman bisa mengejar mimpinya. Usaha itu tidak langsung berhasil. Beberapa kali Arman mengalami kerugian. Namun, Rina tidak pernah menyalahkan. Ia selalu berkata bahwa kegagalan hanyalah bagian dari perjalanan menuju keberhasilan. Dengan sabar, ia menenangkan Arman setiap kali pria itu putus asa. Ia bahkan turun tangan membantu, meski bukan di bidang yang ia kuasai. Dari memasukkan data, mengurus pembukuan, hingga menyiapkan makanan untuk para pekerja, semua ia lakukan dengan ikhlas. Tahun demi tahun, usaha mereka akhirnya berkembang. Arman mulai dikenal sebagai pengusaha yang cukup berhasil di lingkungannya. Rumah kecil kontrakan mereka digantikan dengan rumah lebih besar, kendaraan mulai bertambah, dan kehidupan mereka perlahan membaik. Namun, di balik semua keberhasilan itu, ada pengorbanan besar yang seringkali terlupakan, pengorbanan Rina. Dialah yang menopang Arman di masa paling sulit, yang rela menunda kebahagiaannya sendiri demi kebahagiaan suaminya. Namun, perjalanan rumah tangga tidak selalu berjalan sesuai harapan. Seiring bertambahnya kesuksesan, Arman mulai berubah. Ia lebih sering sibuk dengan pekerjaannya, jarang berada di rumah, dan semakin banyak bergaul dengan orang-orang baru. Dalam pergaulan itulah, ia mulai mengenal Maya, wanita muda yang cantik dan penuh pesona. Awalnya, pertemuan mereka hanya sekadar urusan bisnis, tetapi perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih. Rina merasakan perubahan itu. Ia melihat suaminya semakin jauh, semakin dingin, dan semakin sering memberi alasan untuk tidak pulang. Hatinya mulai gelisah, tetapi ia berusaha menahan diri. Ia tidak ingin curiga berlebihan. Ia hanya berharap semua akan kembali seperti semula. Namun, kenyataan semakin jelas ketika ia melihat bagaimana Arman mulai membandingkannya dengan Maya, meski tidak diucapkan secara langsung. Saat kebenaran akhirnya terungkap, hati Rina hancur. Arman memilih untuk mengakhiri pernikahan mereka demi Maya. Semua pengorbanan yang ia lakukan seakan tidak ada artinya. Semua doa dan dukungan yang ia berikan selama bertahun-tahun terasa sia-sia. Rina dilepaskan begitu saja, seolah ia hanyalah bagian dari masa lalu yang tidak penting. Padahal, tanpa dirinya, Arman mungkin tidak akan pernah sampai pada titik keberhasilan yang ia nikmati. Hari perpisahan itu menjadi hari paling menyakitkan bagi Rina. Ia meninggalkan rumah yang dulu ia bangun bersama Arman, membawa hanya beberapa barang pribadi. Air matanya jatuh tanpa henti,
Bukan hanya karena kehilangan suami yang ia cintai, tetapi juga karena merasa dikhianati setelah semua pengorbanannya. Di saat Arman memilih melangkah bersama Maya, Rina melangkah keluar dengan hati yang penuh luka. Bagi Arman, keputusan itu terasa sebagai sebuah kemenangan. Ia merasa menemukan kebahagiaan baru bersama Maya yang muda dan penuh pesona. Ia tidak lagi melihat ke belakang, tidak lagi peduli pada hati yang ia hancurkan. Namun, apa yang ia anggap kemenangan, kelak akan menjadi sumber penyesalan paling dalam hidupnya. Rina pergi tanpa dendam yang terucap. Tetapi luka yang ia tinggalkan di hati Arman akan terus membekas. Ia adalah wanita yang pernah memberikan segalanya, tetapi akhirnya ditinggalkan tanpa alasan yang adil. Arman tidak menyadari bahwa dengan meninggalkan Rina, ia sebenarnya juga sedang meninggalkan pondasi kuat yang selama ini menopang hidupnya. Pondasi itu rapuh tanpa Rina, dan perlahan, bangunan megah yang ia bangun akan runtuh satu persatu. Kenangan tentang Rina seharusnya menjadi pengingat bagi Arman, tetapi ia memilih menguburnya dalam-dalam. Ia tidak ingin mengingat wajah wanita itu, tidak ingin mengingat pengorbanannya. Ia hanya ingin memandang masa depan bersama Maya. Namun, seperti bayangan yang tak bisa dihapus, kenangan itu tetap ada, menghantui setiap langkahnya, dan pada akhirnya akan menjadi cermin yang memantulkan kesalahannya sendiri. Hari kelima setelah pernikahan itu seharusnya menjadi hari yang indah seperti hari-hari sebelumnya. Pagi menyapa dengan sinar matahari yang lembut menembus jendela besar ruang tengah. Udara terasa segar, burung-burung berkicau dari dahan pohon di halaman, dan aroma masakan sederhana menguar dari dapur tempat Maya sibuk menyiapkan sarapan. Rumah mewah itu, dengan segala kemegahan dan kehangatannya, tampak seperti tempat yang sempurna untuk memulai hari. Maya berkeliling dapur dengan penuh semangat. Tangan mungilnya sibuk mengaduk sup hangat di atas kompor. Sementara di meja sudah tersaji potongan buah segar dan roti yang ia tata dengan penuh ketelatenan. Wajahnya berseri-seri. Senyum kecil menghiasi bibirnya setiap kali ia membayangkan Arman yang akan duduk di meja makan menikmati hidangan buatannya. Bagi Maya, memberi kebahagiaan kecil untuk suaminya adalah hal yang berarti. Arman, di sisi lain, duduk di ruang makan dengan penampilan rapi. Ia membuka lembaran koran, berusaha terlihat tenang dan biasa saja. Namun, dalam hatinya, ada kegelisahan yang selalu menghantui. Setiap kali ia menatap dinding rumah besar itu, ada perasaan was-was yang sulit ia jelaskan. Ia tahu, rumah itu tidak sepenuhnya aman, tetapi ia menolak memikirkannya terlalu jauh. Ia hanya ingin menikmati pagi bersama istrinya, seolah tidak ada masalah yang membayangi. Suasana pagi itu terasa damai, sampai akhirnya terdengar suara ketukan keras di pintu depan. Suaranya tidak biasa, bukan ketukan ringan tamu atau tetangga, melainkan ketukan berat yang tegas, seperti perintah. Arman langsung tersentak. Koran yang ia pegang nyaris terjatuh dari tangannya. Wajahnya berubah pucat dalam sekejap, seolah ketukan itu adalah bunyi yang paling ia takuti selama ini. Maya yang sedang di dapur berhenti sejenak. Ia memiringkan kepala, mencoba mendengar lebih jelas. "Siapa, ya?" gumamnya pelan. Lalu ia melanjutkan aktivitasnya tanpa curiga. Baginya, mungkin itu hanya kurir atau tamu biasa. Ia tidak punya alasan untuk merasa cemas. Arman berdiri perlahan. Langkah kakinya terasa berat, seakan ada beban besar yang menekan tubuhnya. Jantungnya berdetak cepat. Semakin dekat ia menuju pintu, semakin kuat rasa takut yang merambat di dadanya. Ia tahu benar, ketukan seperti itu tidak membawa kabar baik. Namun ia tidak bisa lari. Ia harus membuka pintu itu. Ketika pintu besar rumah itu terbuka, tampaklah dua pria berpakaian rapi berdiri di depan. Jas hitam, sepatu mengkilap, dan wajah serius. Mereka memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari sebuah bank. Di tangan mereka terdapat map besar berisi dokumen-dokumen tebal. Wajah salah satu pria itu dingin, pandangannya tajam, penuh dengan kewenangan. Sejak awal, jelas bahwa kedatangan mereka bukan sekadar kunjungan biasa. "Selamat pagi. Apakah Anda Bapak Arman?" tanya salah satu pria itu dengan suara tegas. Arman berusaha menjaga ekspresinya,
Meski wajahnya semakin pucat, ia mengangguk pelan, berusaha menutupi rasa cemas. Suaranya nyaris tercekat saat ia menjawab. "Ya, saya Arman." Pria itu membuka mapnya, mengeluarkan beberapa lembar dokumen, lalu menunjukkan kepada Arman. Kata-kata yang tercetak jelas di bagian atas surat itu adalah peringatan penyitaan aset. Saat mata Arman membaca tulisan itu, darahnya seakan berhenti mengalir. Tangannya bergetar halus, dan tubuhnya terasa goyah. Ia menatap dokumen itu dengan pandangan kosong, sementara keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Maya yang penasaran akhirnya keluar dari dapur. Ia berjalan pelan mendekat ke pintu. Wajahnya masih dihiasi senyum ramah, tanpa menyadari betapa seriusnya situasi yang sedang terjadi. Namun, ketika matanya menangkap ekspresi pucat suaminya dan melihat tumpukan dokumen di tangan tamu yang tidak dikenalnya itu, senyumnya perlahan memudar. Arman berusaha bicara, tapi suaranya terdengar parau. Ada apa ini?" Tanyanya dengan nada gugup. Pria itu menjawab dengan dingin. "Kami datang untuk menyampaikan bahwa rumah ini telah masuk dalam daftar aset yang akan disita karena adanya tunggakan hutang yang sudah lama tidak diselesaikan. Kami membawa dokumen lengkap sebagai bukti. Mohon Bapak bisa membaca dan memahami isi surat ini." Kalimat itu jatuh seperti petir yang menyambar di siang bolong. Dunia yang tadinya tampak damai bagi Maya, seketika terasa runtuh. Ia menatap Arman dengan kebingungan. "Hutang? Penyitaan?" Tanyanya pelan, hampir tidak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Arman tidak mampu menjawab. Lidahnya keluh. Semua kebohongan yang selama ini ia simpan rapat-rapat mulai terbongkar di hadapan istrinya. Maya masih berdiri di ambang pintu. Matanya bergantian memandang suaminya dan para tamu yang datang membawa kabar buruk itu. Hatinya berdebar keras, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Di udara, suasana berubah tegang. Burung-burung yang tadi berkicau seakan terdiam. Cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah kini tidak lagi memberi kehangatan, melainkan menyoroti kenyataan pahit yang tidak bisa dihindari. Maya merasa tubuhnya melemah, sementara Arman hanya bisa menunduk, tidak mampu menatap wajah istrinya yang mulai dipenuhi rasa kecewa dan bingung. Bagi Maya, kata-kata penyitaan adalah sesuatu yang asing, jauh dari bayangannya. Bagaimana mungkin rumah besar yang selama ini ia lihat sebagai simbol kebahagiaan bisa terancam hilang begitu saja? Bagaimana mungkin Arman tidak pernah memberitahu hal ini sebelumnya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya, membuat dadanya sesak. Arman tahu, sejak saat itu, kebahagiaan semu yang ia bangun sudah mulai retak. Pagi yang seharusnya menjadi awal indah, berubah menjadi awal dari mimpi buruk. Ia berdiri di depan pintu rumahnya sendiri, menghadapi kenyataan pahit yang selama ini ia coba hindari, sementara istrinya menyaksikan semua itu dengan mata yang penuh tanda tanya. Dan ketukan pintu keras itu, yang baru saja terjadi beberapa menit lalu, kini menjadi tanda bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Setelah pintu terbuka dan para tamu tak diundang itu masuk, suasana rumah mewah yang tadinya hangat berubah mencekam. Di tangan salah satu petugas bank, map besar berwarna coklat diletakkan di atas meja ruang tamu. Suara dokumen-dokumen yang disusun di atas meja terdengar keras, seakan menegaskan beratnya masalah yang dibawa. Arman berdiri kaku di samping meja. Tubuhnya gemetar halus. Tangan yang sedari tadi berusaha terlihat tenang justru semakin bergetar. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia menunduk, berusaha menghindari tatapan tegas dari kedua petugas bank. Maya duduk perlahan di kursi seberang meja. Wajahnya masih dipenuhi tanda tanya. Matanya menatap map coklat itu, seolah map itu menyimpan rahasia yang akan meruntuhkan seluruh kebahagiaannya. Ia merasa dadanya semakin berat. Tangannya meremas ujung gaun rumah tangganya, mencoba menahan gemetar yang mulai menjalar. Salah satu petugas membuka map tersebut. Lembar demi lembar kertas tebal ditarik keluar dan ditata rapi di atas meja. Suara gesekan kertas menambah ketegangan di ruangan itu. Maya melihat deretan angka-angka besar yang tercetak jelas di sana. Tertulis jumlah hutang yang begitu besar, jauh dari angka yang bisa ia bayangkan. Ada nama Arman yang tercetak jelas sebagai debitur, tanda tangan yang sah, dan cap resmi dari bank.
Mata Maya melebar. Jantungnya berdebar keras. Nyaris menyakitkan. Ia tidak pernah tahu, tidak pernah diberitahu, bahwa Arman memiliki beban sebesar ini. 5 hari yang lalu, saat pernikahan mereka digelar dengan meriah, ia sama sekali tidak menyadari bahwa semua itu berdiri di atas pondasi rapuh penuh hutang. Petugas itu menjelaskan dengan nada datar, tetapi Maya hampir tidak mendengar penjelasan panjang tersebut. Suaranya hanya bergema samar di telinganya. Yang tertinggal di benaknya hanyalah satu kenyataan. Rumah yang ia tempati bersama suaminya bukanlah milik mereka sepenuhnya. Rumah itu hanyalah harta yang terikat utang, dan kini berada di ambang penyitaan. Arman mencoba bicara. Suaranya parau, nyaris berbisik. Maya, aku bisa jelaskan. Tetapi kata-katanya terhenti begitu saja. Tidak ada alasan yang cukup kuat untuk menutupi kenyataan yang sudah terpapar begitu jelas di atas meja. Semua tertulis hitam di atas putih. Maya menatap Arman dengan mata yang bergetar. Ada luka mendalam yang muncul dari sorot matanya. Ia merasa seolah dirinya baru saja ditikam dari belakang. Selama ini ia percaya penuh pada suaminya. Ia menerima Arman dengan hati tulus, tanpa banyak menuntut. Tetapi kepercayaan itu kini runtuh hanya dalam hitungan menit. Hatinya berteriak. Ia ingin menanyakan mengapa Arman menyembunyikan hal sepenting ini. Ia ingin menuntut jawaban. Mengapa kebahagiaan mereka dimulai dengan kebohongan? Namun, kata-kata itu terhenti di tenggorokannya. Yang tersisa hanyalah air mata yang mulai menggenang di sudut matanya. Arman menunduk semakin dalam. Hatinya hancur melihat tatapan istrinya. Ia tahu, pada saat itu ia sudah kehilangan sebagian besar kepercayaan Maya. Setiap detik yang berlalu semakin menyiksa. Ia terjebak antara keinginan untuk berkata jujur dan rasa takut kehilangan segalanya. Petugas bank kembali berbicara, menjelaskan tenggat waktu, prosedur penyitaan, serta konsekuensi hukum jika hutang tidak segera dilunasi. Kata-kata mereka tegas, tidak menyisakan ruang untuk negosiasi emosional. Mereka hanya bekerja berdasarkan aturan. Bagi mereka, Arman hanyalah seorang nasabah bermasalah yang gagal membayar kewajibannya. Maya mendengarkan dengan wajah kosong. Ia tidak peduli dengan detail prosedur atau aturan hukum. Yang ia pedulikan hanyalah kenyataan pahit bahwa ia menikah dengan seorang pria yang menyembunyikan kenyataan besar darinya. Perasaan tertipu begitu menusuk hingga membuat napasnya terasa sesak. Ia teringat kembali momen 5 hari lalu, ketika ia duduk di pelaminan dengan gaun indah. Semua orang tersenyum, memberi doa dan ucapan selamat. Ia percaya hidup barunya akan penuh kebahagiaan. Namun kini, 5 hari setelahnya, ia justru duduk di ruang tamu rumah yang sebentar lagi akan direnggut, mendengar kenyataan bahwa ia dan suaminya nyaris tidak punya apa-apa. Arman mencoba mendekat, duduk di samping Maya. Tetapi jarak di antara mereka terasa begitu jauh. Maya sedikit bergeser, seolah secara halus menolak keberadaannya. Hatinya terlalu terluka untuk bisa menerima penghiburan darinya. Kedua petugas itu akhirnya menutup map kembali. Mereka meninggalkan beberapa salinan dokumen di meja, meminta tanda tangan Arman sebagai tanda penerimaan peringatan resmi. Dengan tangan gemetar, Arman menandatangani surat itu. Pena yang ia pegang terasa berat, seakan menuliskan tanda akhir dari kehidupannya yang selama ini ia pertahankan dengan segala cara. Ketika para petugas itu pergi, rumah besar itu kembali sunyi. Namun keheningan yang tersisa bukan lagi kehangatan, melainkan kekosongan yang menyakitkan. Dokumen-dokumen di atas meja tetap terbuka, menjadi saksi bisu betapa rapuhnya kebahagiaan yang mereka jalani. Maya duduk terpaku. Matanya kosong menatap ke arah dokumen itu. Air mata akhirnya jatuh, mengalir pelan di pipinya. Ia tidak menangis keras, tetapi tangisan diam itu jauh lebih menyakitkan. Ia merasa seolah seluruh dunianya runtuh. Arman menunduk di sampingnya, tidak berani menatap istrinya. Ia ingin meminta maaf, ingin menjelaskan, tetapi ia tahu kata-kata tidak akan cukup. Kebohongan yang ia bangun terlalu besar, dan luka yang ia tinggalkan terlalu dalam. Malam itu, rumah besar yang biasanya penuh cahaya lampu kini terasa gelap. Meskipun lampu tetap menyala terang, suasana di dalamnya dingin dan hampa.
Dua hati yang baru saja dipersatukan kini terpisah oleh dinding tak kasat mata yang dibangun dari kebohongan dan kekecewaan. Maya memeluk dirinya sendiri. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah ia bisa bertahan dalam pernikahan ini, atau apakah kebahagiaan yang ia impikan hanya akan menjadi kenangan pahit. Dan Arman, dengan kepala tertunduk, menyadari bahwa hari itu adalah awal dari kehancuran yang tidak bisa ia hindari lagi. Beberapa hari setelah surat peringatan itu diterima, ketegangan di rumah Arman dan Maya semakin terasa. Waktu seakan berjalan lambat. Setiap menitnya dipenuhi kecemasan. Maya hampir tidak bisa tidur, sementara Arman lebih banyak menghabiskan malam dengan duduk termenung di ruang tamu, memandangi sudut-sudut rumah yang semakin terasa asing baginya. Rumah yang dulu ia banggakan kini hanya seperti beban yang siap direnggut kapan saja. Suasana itu mencapai puncaknya ketika sekelompok petugas kembali datang. Mereka tidak lagi hanya membawa map berisi dokumen, melainkan juga daftar barang-barang yang akan diambil sebagai bagian dari penyitaan. Ketukan pintu yang terdengar keras pagi itu membuat Maya tersentak. Hatinya berdegup kencang. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar ancaman, melainkan kenyataan yang tidak bisa dihindari. Arman membuka pintu dengan wajah muram. Para petugas masuk, kali ini dengan langkah pasti dan tatapan profesional yang dingin. Tanpa basa-basi, mereka langsung mengeluarkan daftar panjang yang sudah dipersiapkan. Nama-nama barang tercetak rapi di kertas itu, perabot mewah, perhiasan, bahkan beberapa peralatan elektronik. Semua dianggap aset berharga yang dapat dijadikan jaminan. Maya berdiri di pojok ruangan. Matanya mengikuti setiap gerakan petugas. Ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri ketika lemari kayu mahal yang dulu ia kagumi disentuh, diperiksa, lalu diberi tanda khusus. Ia melihat vas bunga kristal kesayangannya di ruang tamu diangkat dengan hati-hati dan dimasukkan ke dalam kotak besar. Semua benda itu, yang tadinya membuat rumah terasa indah, kini berubah menjadi barang sitaan yang akan meninggalkan ruang kosong. Hati Maya remuk. Ia merasa seperti sedang kehilangan rumah selapis demi selapis. Bukan hanya barang-barang yang diambil, tetapi juga kenangan yang melekat pada benda-benda itu. Setiap benda yang dipindahkan adalah bagian dari kebahagiaan semu yang 5 hari lalu masih ia rayakan. Kini, semua itu dilucuti di depan matanya tanpa bisa ia hentikan. Arman mencoba berbicara dengan salah satu petugas, meminta sedikit keringanan. Namun suaranya terdengar lemah, tidak lagi memiliki wibawa. Petugas itu hanya menjawab singkat, menegaskan bahwa ini adalah prosedur resmi. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Arman akhirnya hanya bisa terdiam, menelan kenyataan pahit bahwa dirinya sudah kehilangan kendali atas rumah tangganya sendiri. Maya menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia memeluk dirinya sendiri, berusaha menahan gemetar di tubuhnya. Baginya, proses ini bukan sekadar penyitaan barang, tetapi juga penghancuran harapannya. Ia merasa hidupnya dipermainkan. Dalam waktu yang begitu singkat, kebahagiaan yang ia impikan berubah menjadi mimpi buruk yang tidak pernah ia bayangkan. Petugas terus bekerja. Kursi-kursi mahal, meja makan besar, bahkan lampu gantung indah yang dulu membuat rumah tampak megah kini mulai dicatat dan sebagian dilepas. Ruang tamu yang biasanya terasa hangat kini perlahan kosong, menyisakan kesan dingin. Setiap benda yang diangkat meninggalkan jejak kosong yang menambah perasaan hampa di hati Maya. Arman berdiri di sudut ruangan, tangannya mengepal, wajahnya tegang. Ia merasa seperti pria yang gagal. Istri yang baru ia nikahi kini harus menyaksikan dirinya dipermalukan di rumah sendiri. Ia tidak bisa memberikan perlindungan, tidak bisa memberikan kenyamanan, bahkan tidak bisa menjaga satu-satunya warisan yang pernah ia banggakan. Ketika petugas mengangkat televisi besar dari ruang keluarga, Maya akhirnya tidak sanggup lagi. Ia duduk di lantai, menutup wajah dengan kedua tangannya. Tangisnya pecah, meski ia berusaha menahannya. Suara isak itu terdengar lirih, tetapi cukup untuk membuat hati Arman semakin hancur. Namun Arman tidak mendekatinya. Ia tahu, Maya sedang terluka karena ulahnya. Setiap langkah mendekat hanya akan menambah sakit di hati istrinya. Ia hanya bisa berdiri, menyaksikan istrinya menangis, sementara barang-barang mereka terus diangkut keluar.
Jam demi jam berlalu. Truk kecil yang diparkir di depan rumah perlahan terisi penuh dengan barang-barang berharga. Tetangga-tetangga yang kebetulan lewat mulai memperhatikan. Ada tatapan heran. Ada bisik-bisik yang terdengar samar. Semua itu semakin menambah rasa malu yang menekan Arman. Ketika petugas akhirnya pergi, rumah itu terasa berbeda. Ruang tamu yang biasanya megah kini tampak kosong. Suara langkah kaki menggema di ruangan yang kehilangan isi. Bau debu dari perabot yang dipindahkan masih tertinggal di udara. Maya duduk diam di kursi sederhana yang tersisa. Matanya sembab, wajahnya lelah. Arman menghampirinya perlahan. Ia ingin berbicara, ingin meminta maaf, tetapi lidahnya keluh. Tidak ada kata-kata yang mampu memperbaiki keadaan. Maya hanya menoleh sebentar, menatap suaminya dengan mata yang penuh luka, lalu kembali menunduk tanpa sepatah kata pun. Malam itu, rumah besar itu tidak lagi terasa seperti rumah. Cahaya lampu yang biasanya memantul dari perabot mewah kini hanya menerangi dinding kosong. Keheningan begitu menyesakkan. Maya berbaring di kamar, membelakangi Arman, menahan tangis yang belum juga reda. Arman terbaring di sisi lain, matanya terbuka menatap langit-langit, memikirkan bagaimana semuanya bisa berakhir seperti ini. Ia merasa terjebak. Setiap pilihan yang ia buat membawa mereka semakin dekat ke jurang. Dan semakin lama ia menatap istrinya yang tertidur dengan mata bengkak, semakin besar rasa bersalah yang menghantam dirinya. Hari itu menjadi awal dari runtuhnya kehidupan mereka. Tidak ada lagi kemewahan, tidak ada lagi kebanggaan. Yang tersisa hanyalah ruang kosong, hati yang terluka, dan masa depan yang penuh ketidakpastian. Sejak hari penyitaan itu, Maya tidak lagi sama. Senyum yang dulu selalu menghiasi wajahnya seakan hilang tanpa jejak. Langkahnya di dalam rumah terdengar pelan dan berat. Seolah setiap sudut ruangan yang dulu penuh keceriaan kini berubah menjadi dinding dingin yang menekan dadanya. Setiap kali ia memasuki ruang tamu yang kini kosong, Maya merasakan luka yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dulu, ruangan itu penuh dengan perabot indah, hiasan dinding, dan cahaya hangat lampu kristal. Kini yang tersisa hanyalah kursi sederhana dan meja kecil yang dibiarkan tanpa hiasan. Ruangan itu tidak lagi tampak seperti rumah tangga yang baru dimulai, melainkan seperti tempat penampungan sementara. Maya sering duduk diam berjam-jam, menatap kosong ke arah jendela. Pikirannya melayang pada mimpi-mimpi indah yang ia bayangkan sebelum menikah. Kehidupan bersama Arman yang penuh cinta, rumah tangga yang hangat, dan masa depan yang tenang. Namun kini, semua mimpi itu runtuh dalam hitungan hari. Ia merasa telah kehilangan arah, seolah langkah kakinya di masa depan telah terhenti sebelum benar-benar dimulai. Arman menyadari perubahan itu. Ia melihat betapa Maya semakin sering termenung, semakin jarang berbicara, bahkan semakin enggan menatap wajahnya. Ada jarak yang perlahan tumbuh di antara mereka. Jarak yang tidak terlihat, tetapi terasa begitu nyata. Malam-malam mereka terasa asing. Di ranjang yang sama, tubuh Maya sering membelakangi Arman. Ia berbaring diam, seolah dinding tak kasat mata memisahkan mereka. Arman sering terjaga, menatap punggung istrinya yang rapuh, ingin memeluknya, ingin mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Namun, setiap kali ia mencoba, ada suara di dalam hatinya yang berkata bahwa kata-kata itu hanyalah kebohongan baru yang akan semakin melukai Maya. Meski begitu, Arman tetap berusaha. Suatu sore, ia duduk di samping Maya yang tengah menatap jendela. Dengan suara lembut, ia berkata bahwa keadaan ini hanya sementara, bahwa ia akan mencari cara untuk memperbaiki segalanya. Ia berjanji akan berusaha lebih keras, akan mencari jalan keluar dari hutang-hutang itu, dan akan membangun kembali kebahagiaan mereka. Maya mendengarkan, tetapi matanya tetap kosong. Kata-kata itu masuk ke telinganya, namun tidak menyentuh hatinya. Ia sudah terlalu sering mendengar janji, dan kenyataan yang ada justru sebaliknya. Setiap hari semakin buruk, setiap jam semakin menghimpit. Ia tidak melihat tindakan nyata dari Arman, hanya kata-kata yang terasa ringan. Hati Maya semakin rapuh. Ia merasa seolah dirinya terjebak dalam pernikahan yang penuh kebohongan. Ia tidak tahu apakah Arman benar-benar bisa mengatasi masalah itu,
Atau hanya sedang berusaha menutupi rasa bersalah dengan kata-kata manis. Di sisi lain, Arman juga berperang dengan dirinya sendiri. Ia merasa bersalah karena telah menyeret Maya ke dalam lingkaran hutang yang tidak ada ujungnya. Setiap kali ia melihat istrinya termenung, rasa bersalah itu semakin dalam. Namun, ia juga takut untuk mengatakan seluruh kebenaran. Ada bagian dari dirinya yang masih menyimpan hal-hal yang belum terungkap, dan ia takut jika Maya mengetahuinya, hubungan mereka akan hancur sepenuhnya. Hari-hari berjalan tanpa banyak percakapan. Keheningan di rumah itu semakin mencekam. Tidak ada pertengkaran keras, tidak ada teriakan, tetapi justru keheningan itu yang membuat segalanya terasa menyakitkan. Dua hati yang tinggal dalam satu rumah, tetapi berjalan dengan arah yang berbeda. Maya mulai kehilangan harapan. Ia tidak lagi percaya bahwa kebahagiaan yang ia impikan akan datang. Setiap malam, ia menangis pelan tanpa suara, memeluk dirinya sendiri di dalam kegelapan. Air matanya jatuh bukan hanya karena kehilangan rumah atau barang-barang mewah, tetapi karena kehilangan rasa aman, kehilangan kepercayaan, dan kehilangan keyakinan pada cinta yang baru saja ia bangun. Arman semakin terpojok. Ia merasa seperti pria yang gagal dalam segala hal, gagal melindungi istrinya, gagal menjaga warisan orang tuanya, dan gagal membangun rumah tangga yang baru saja dimulai. Ia ingin melawan keadaan, tetapi jalan keluar terasa begitu jauh. Hutang-hutangnya menumpuk, pekerjaannya tidak lagi cukup, dan reputasinya di mata orang lain mulai runtuh. Ada malam ketika Arman mencoba berbicara lagi. Ia berjanji bahwa besok ia akan mencari pekerjaan tambahan, akan berusaha sekuat tenaga. Tetapi Maya hanya mengangguk kecil tanpa menoleh. Respon itu menusuk hati Arman lebih dalam daripada penolakan keras. Ia sadar, Maya tidak lagi percaya. Konflik batin keduanya semakin tajam. Maya berada di persimpangan, bertahan dalam pernikahan yang penuh luka, atau meninggalkan segalanya demi menyelamatkan dirinya sendiri. Arman, di sisi lain, berada di jurang antara keinginan untuk jujur sepenuhnya atau terus menutupi keburukannya agar tidak kehilangan satu-satunya orang yang masih bersamanya. Hari-hari itu terasa panjang dan melelahkan. Rumah yang dulu dipenuhi tawa kini hanya dipenuhi keheningan, tangisan diam, dan rasa putus asa yang tak terucapkan. Dan di dalam keheningan itu, perlahan, harapan yang dulu bersinar terang kini meredup satu persatu, meninggalkan kegelapan yang semakin pekat. Hari itu datang lebih cepat dari yang mereka duga. Pagi masih muda, udara masih terasa lembab dengan embun yang menempel di kaca jendela. Namun ketukan keras di pintu depan membuat suasana berubah seketika. Suara itu berat, berulang-ulang, seolah membawa kabar buruk yang tak bisa ditolak. Arman membuka pintu dengan wajah lelah. Di hadapannya berdiri beberapa petugas bank bersama pria berbadan besar yang tampak seperti pengawas. Wajah mereka datar, tanpa senyum, membawa berkas-berkas yang menegaskan maksud kedatangan mereka. Di belakang, sebuah truk besar terparkir di depan rumah. Mesinnya masih menyala, siap untuk menelan sisa-sisa harta yang masih dimiliki keluarga itu. Maya berdiri jauh di dalam ruang tamu. Tangannya gemetar, tubuhnya lemas. Ia tahu apa yang akan terjadi, tetapi hatinya tetap berharap ada keajaiban. Namun, keajaiban itu tidak pernah datang. Ketika para petugas mulai masuk dengan langkah mantap, kenyataan pahit kembali menusuknya. Penyitaan besar dimulai. Satu persatu barang-barang diangkat. Lemari kayu besar yang pernah menjadi kebanggaan ruang tamu dipindahkan dengan suara berderit. Karpet tebal yang selalu memberi rasa hangat saat diinjak digulung dan dilempar ke dalam truk. Tirai panjang berwarna emas yang dulu menghiasi jendela diturunkan tanpa rasa. Semua benda itu, yang dulu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, kini terlihat seperti benda mati tanpa nilai, kecuali sebagai ganti hutang di mata para petugas. Maya duduk di kursi, tubuhnya kaku. Matanya mengikuti setiap benda yang keluar dari pintu rumah, seakan menyaksikan bagian dari hidupnya diambil paksa satu persatu. Hatinya terasa kosong. Suara langkah, suara benda terbentur, dan suara mesin truk menjadi latar belakang dari runtuhnya dunia yang baru saja ia coba bangun. Arman berusaha berbicara dengan salah satu petugas. Suaranya rendah, penuh permohonan. Ia meminta waktu, meminta keringanan,
meminta apa saja yang bisa menyelamatkan barang-barang mereka. Namun, wajah petugas itu tetap dingin. Tidak ada empati, tidak ada ruang untuk kompromi. Semua sudah tercatat di berkas, dan tugas mereka hanyalah menjalankan perintah. Maya merasa marah sekaligus putus asa. Bukan pada petugas, tetapi pada keadaan, pada Arman, pada dirinya sendiri. Mengapa ia harus mengalami ini? Mengapa 5 hari kebahagiaannya berubah menjadi neraka yang tak berkesudahan? Ia ingin berteriak, ingin melawan, tetapi tubuhnya begitu lemah. Air mata menetes pelan, membasahi pipinya tanpa bisa ditahan. Penyitaan berlangsung berjam-jam. Rak buku, meja makan, lampu gantung, hingga peralatan dapur. Semua diangkat dan dimasukkan ke dalam truk. Rumah itu semakin kosong dari menit ke menit. Dinding yang dulu penuh hiasan kini terlihat polos dan dingin. Suara-suara kehidupan perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan yang menyesakkan. Di tengah semua itu, Maya menatap sebuah bingkai foto pernikahan mereka yang masih tergantung di dinding. Petugas mendekat untuk melepasnya. Tetapi Maya berdiri cepat dan memeluk bingkai itu erat-erat. Ia menolak melepaskannya, meski tahu bahwa mungkin barang itu pun sudah masuk dalam daftar. Wajahnya basah oleh air mata saat ia berkata lirih, hampir tak terdengar, bahwa setidaknya itu yang ingin ia simpan. Petugas akhirnya membiarkannya. Bukan karena iba, melainkan karena bingkai itu dianggap tidak bernilai. Tetapi bagi Maya, itu adalah satu-satunya benda yang tersisa untuk mengingatkan bahwa pernikahan ini pernah dimulai dengan cinta, meski kini penuh luka. Arman berdiri di sudut ruangan, matanya merah, wajahnya muram. Ia ingin menghentikan semua ini, ingin melindungi Maya dari rasa sakit yang begitu dalam, tetapi tubuhnya terasa lumpuh. Ia tahu semua ini adalah akibat dari kesalahannya sendiri. Jika saja ia tidak sembrono, jika saja ia tidak menjual semua asetnya demi keputusan-keputusan yang bodoh, mungkin hari ini tidak akan terjadi. Ketika truk akhirnya penuh dan pintu rumah ditutup kembali, yang tersisa hanyalah ruang kosong. Sofa yang dulu nyaman telah hilang, meja makan tempat mereka bercengkerama tak ada lagi, bahkan lemari tempat menyimpan pakaian pun lenyap. Hanya ada beberapa kursi plastik yang dibiarkan, sebagai pengingat betapa drastisnya perubahan itu. Maya berjalan pelan menyusuri setiap ruangan. Ia masuk ke kamar tidur, yang kini hanya tersisa kasur tipis tanpa ranjang. Ia menyentuh dinding, seolah mencari jejak kehidupan yang dulu pernah ada di sana. Tapi yang ia rasakan hanyalah dingin. Tidak ada lagi rasa rumah, hanya ruang kosong yang memantulkan kesedihan. Hari itu menjadi titik terendah bagi Maya. Ia merasa seolah tidak hanya kehilangan barang-barang, tetapi juga kehilangan harga diri, kehilangan rasa aman, bahkan kehilangan cinta. Hidupnya yang baru dimulai seakan berakhir begitu saja. Arman mencoba menghiburnya, berkata bahwa rumah masih tetap berdiri, bahwa selama mereka bersama, mereka masih bisa melanjutkan hidup. Namun, Maya tidak lagi mendengarkan dengan hati. Kata-kata itu terasa hampa, sama seperti ruangan kosong di sekeliling mereka. Malam itu, rumah terasa seperti bangunan asing. Suara jangkrik dari luar jendela lebih terdengar jelas karena tidak ada lagi perabot yang meredam suara. Setiap langkah kaki bergema, setiap desahan napas terdengar berlebihan. Rumah itu tidak lagi menjadi tempat perlindungan, melainkan penjara yang mengingatkan mereka pada kegagalan. Maya berbaring di kasur tipis, memeluk bingkai foto pernikahan mereka. Air matanya tak berhenti mengalir. Ia merasa sendirian, meski Arman ada di sampingnya. Di dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah ia sanggup bertahan lebih lama dalam pernikahan yang penuh luka ini. Arman hanya bisa terdiam, menatap langit-langit yang kosong. Malam terasa panjang, dan setiap menit yang lewat hanyalah penegasan bahwa mereka kini hidup tanpa apa-apa. Yang tersisa hanyalah rasa sakit dan penyesalan. Dan di sanalah, di tengah ruangan kosong yang dingin, Maya akhirnya menyadari satu hal, hidupnya benar-benar hancur, bahkan sebelum ia sempat merasakan indahnya menjadi seorang istri. Hari-hari setelah penyitaan besar itu terasa seperti hidup dalam mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Rumah yang dulu megah kini tinggal bayangan dari kejayaannya.
Ruangan-ruangan kosong membuat setiap langkah kaki bergema, menambah rasa asing yang menusuk hati. Maya berjalan dari kamar ke kamar, tetapi setiap sudut hanya menghadirkan kesedihan. Tidak ada lagi suara hangat dari televisi, tidak ada lagi aroma masakan dari dapur, bahkan tidak ada lagi tempat nyaman untuk sekadar duduk dan melepas lelah. Semuanya lenyap, tersisa hampa. Maya semakin merasa bahwa rumah itu bukan lagi tempat tinggal, melainkan sebuah bangunan kosong yang memenjarakan jiwanya. Ia sering duduk di lantai, memeluk lututnya sendiri, menatap tembok putih polos yang seakan mengejek kesendiriannya. Ia bertanya-tanya dalam hati, bagaimana mungkin sebuah pernikahan yang baru berjalan beberapa hari sudah dipenuhi luka yang begitu dalam? Ia membayangkan jika dirinya tidak pernah menikah dengan Arman, mungkin saat ini ia masih bisa menjalani hidup dengan tenang bersama keluarganya, tanpa terbebani hutang dan penderitaan seperti ini. Arman menyadari betapa Maya semakin menjauh. Setiap kali ia mencoba mendekati istrinya, Maya hanya menjawab seperlunya atau bahkan tidak menjawab sama sekali. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada pertengkaran. Arman sering duduk di sudut kamar, menatap Maya yang berbaring membelakangi dirinya. Punggung Maya seperti dinding kokoh yang tidak bisa ia tembus, meski ia berusaha keras. Malam-malam mereka menjadi semakin dingin. Kasur tipis yang tersisa tidak mampu memberi rasa nyaman. Maya sering menarik selimut rapat-rapat, seakan ingin melindungi dirinya dari dunia luar, sekaligus dari suaminya sendiri. Arman hanya bisa menatap langit-langit yang kosong, mendengarkan suara tangisan pelan Maya yang ia tahu berusaha disembunyikan. Tangisan itu menusuk hatinya, tetapi ia tidak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Hari demi hari, Arman semakin diliputi rasa putus asa. Ia mencoba mencari pekerjaan tambahan, mencoba meminjam kepada teman lama, tetapi pintu demi pintu tertutup. Banyak orang yang dulu menghormatinya kini berbalik menjauh, tidak mau lagi berurusan dengan dirinya. Nama baiknya sudah tercoreng, kepercayaannya sudah hilang. Setiap kali ia pulang ke rumah dengan tangan kosong, ia merasa semakin gagal sebagai seorang suami. Maya, di sisi lain, semakin merasa terjebak. Ia merasa seperti burung yang terkurung dalam sangkar gelap tanpa pintu keluar. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain bertahan dalam penderitaan itu. Ia bahkan tidak lagi bisa merasakan cinta seperti saat pertama kali mengenal Arman. Yang tersisa hanyalah rasa sakit, kecewa, dan ketakutan akan masa depan yang semakin suram. Di meja kecil yang tersisa di ruang tamu, Maya sering menatap bingkai foto pernikahan mereka. Ia melihat dirinya sendiri tersenyum bahagia dalam gaun putih, berdiri di samping Arman yang tampak gagah dengan jasnya. Foto itu kini terasa seperti ejekan, seolah mengatakan bahwa kebahagiaan itu hanyalah mimpi singkat yang terlalu indah untuk menjadi nyata. Setiap kali Maya menatap foto itu, hatinya semakin perih. Arman mencoba berbicara beberapa kali. Ia berkata bahwa mereka masih bisa bangkit, bahwa suatu hari nanti keadaan akan berubah. Tetapi Maya hanya menunduk atau berpaling. Baginya, kata-kata itu tidak lebih dari janji kosong yang sudah terlalu sering ia dengar. Ia butuh bukti, tetapi tidak ada bukti yang bisa Arman berikan. Hubungan mereka perlahan hancur tanpa suara. Tidak ada perdebatan sengit. Tidak ada amarah yang meledak-ledak, tetapi justru keheningan yang panjang. Jarak di antara mereka semakin lebar, dan cinta yang dulu ada semakin pudar. Maya mulai memikirkan kemungkinan untuk meninggalkan Arman, meski hatinya masih ragu. Ia merasa takut akan masa depan jika pergi, tetapi lebih takut lagi jika terus bertahan dalam pernikahan yang penuh luka ini. Arman semakin terjebak dalam penyesalan. Ia sering menyalahkan dirinya sendiri, teringat pada keputusan-keputusan bodoh yang membawanya ke titik ini. Setiap malam ia merasa dadanya sesak, sulit bernapas, seakan beban yang ia tanggung terlalu berat untuk dipikul sendirian. Ia ingin meminta maaf kepada Maya, ingin memeluknya erat, tetapi ia tahu itu tidak akan mengubah kenyataan. Hutang-hutang itu tetap ada, rumah itu tetap kosong, dan kebahagiaan itu tetap hilang. Maya sering menangis sendirian di kamar mandi, membiarkan air mengalir dari keran untuk menyamarkan suaranya. Ia merasa tidak ada lagi tempat aman, tidak ada lagi orang yang bisa ia percaya.
Air mata yang jatuh setiap malam menjadi bukti betapa rapuhnya hatinya. Ia ingin berlari, tetapi kaki seakan terikat. Ia ingin menjerit, tetapi suara itu tertahan di tenggorokan. Hari-hari mereka berjalan lambat, penuh kesunyian. Tidak ada lagi obrolan ringan, tidak ada lagi rencana masa depan. Mereka hidup hanya untuk melewati hari, tanpa arah, tanpa tujuan. Setiap pagi terasa berat, setiap malam terasa panjang. Rumah itu benar-benar menjadi saksi bisu dari runtuhnya cinta dan harapan. Arman terkadang mencoba menghibur dirinya sendiri dengan berpikir bahwa selama Maya masih tinggal bersamanya, berarti masih ada harapan. Tetapi dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa cinta Maya sudah hampir hilang. Ia bisa merasakan jarak itu, jarak yang semakin besar, jarak yang mungkin suatu hari akan memisahkan mereka selamanya. Bagi Maya, setiap hari bersama Arman terasa seperti perjalanan tanpa ujung. Ia tidak lagi melihat Arman sebagai pelindung, melainkan sebagai sumber luka. Hatinya yang dulu penuh cinta kini dipenuhi rasa takut dan kecewa. Ia tidak tahu bagaimana cara memperbaiki semuanya, karena yang hancur bukan hanya rumah, melainkan hatinya sendiri. Dan di sanalah mereka, dua manusia yang terikat dalam ikatan pernikahan, tetapi terpisah oleh jurang yang semakin lebar. Rumah yang kosong menjadi simbol dari hati mereka yang juga kosong. Tidak ada lagi cahaya, tidak ada lagi kehangatan. Yang tersisa hanyalah bayangan, kesunyian, dan rasa sakit yang terus membesar. Malam demi malam, Maya semakin yakin bahwa kebahagiaan yang ia harapkan dari pernikahan ini tidak akan pernah datang. Sementara Arman, di sisi lain, semakin terjebak dalam lingkaran penyesalan yang tiada akhir. Dua hati yang dulu dipersatukan oleh cinta, kini perlahan terurai oleh kenyataan pahit yang tidak bisa mereka lawan. Hidup mereka berubah menjadi potret kesedihan yang tak berkesudahan. Dan meski mereka masih tinggal dalam rumah yang sama, hati mereka sudah tidak lagi saling bertemu. Hari ketika mereka akhirnya harus meninggalkan rumah adalah hari yang tidak pernah ingin diingat oleh Maya. Pagi itu, udara terasa begitu dingin, meski matahari sudah mulai naik. Maya berdiri di depan pintu rumah yang kini kosong, hanya membawa sebuah tas kecil berisi beberapa potong pakaian dan satu bingkai foto pernikahan mereka. Itu saja yang tersisa dari semua impian indah yang pernah ia miliki. Arman berdiri di sampingnya, menatap rumah itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, ini bukan hanya tentang kehilangan bangunan, tetapi juga kehilangan harga diri, kehilangan masa depan, dan mungkin kehilangan cinta. Rumah yang dulu menjadi simbol kebanggaan kini hanya menjadi kenangan pahit yang meninggalkan luka. Mereka melangkah keluar, menutup pintu tanpa kepastian apakah suatu hari bisa kembali. Jalanan terasa asing, meski mereka sudah sering melewatinya. Kali ini, jalanan bukan lagi sekadar tempat menuju tujuan, melainkan tempat untuk bertahan hidup. Bulan madu yang seharusnya penuh kebahagiaan berubah menjadi perjalanan tanpa arah. Di jalanan yang keras dan dingin. Hari-hari pertama berjalan begitu berat. Mereka tidak punya tempat tinggal, tidak punya tabungan, bahkan tidak tahu harus makan apa besok. Mereka berjalan kaki menyusuri trotoar, mencari tempat berteduh dari terik matahari siang dan dinginnya malam. Kadang mereka duduk di bangku taman, kadang di emperan toko yang sudah tutup, hanya untuk melewati malam dengan tubuh yang lelah. Maya merasakan kehancuran yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menikah dengan harapan mendapatkan perlindungan dan kebahagiaan, tetapi yang ia dapat hanyalah rasa lapar, dingin, dan ketidakpastian. Ia sering menatap Arman dengan mata yang penuh air mata, bukan lagi dengan cinta, melainkan dengan rasa kecewa yang mendalam. Arman berusaha keras menunjukkan bahwa ia masih bisa melindungi istrinya. Ia mencari pekerjaan apapun, dari mengangkat barang di pasar hingga membantu parkir kendaraan. Namun, penghasilannya tidak cukup untuk memberi mereka tempat tinggal layak. Kadang mereka hanya bisa membeli sepotong roti untuk dibagi berdua. Malam-malam terasa panjang, perut lapar membuat tubuh semakin lemah, dan dingin malam menusuk hingga ke tulang. Maya semakin rapuh. Ia mulai kehilangan semangat hidup, bahkan kehilangan tenaga untuk menangis. Setiap langkah terasa berat. Setiap hari terasa seperti hukuman. Ia sering duduk termenung di pinggir jalan,
memandangi orang-orang lain yang melintas dengan kehidupan normal mereka. Melihat pasangan lain berjalan bergandengan tangan membuat hatinya semakin hancur. Ia bertanya dalam hati, mengapa nasibnya harus berbeda sejauh ini? Arman melihat semua itu, dan hatinya seperti hancur berkeping-keping. Ia tahu Maya semakin menjauh, semakin kehilangan harapan, dan mungkin semakin menyesal menikah dengannya. Rasa bersalah menekan dadanya, membuat setiap tarikan napas terasa sesak. Ia ingin memperbaiki segalanya, tetapi kenyataan terus menamparnya. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain berjuang seadanya. Hari-hari mereka di jalanan terasa tidak nyata. Kadang mereka tidur di bawah jembatan, beralaskan kardus, dengan suara kendaraan yang lewat menjadi musik malam mereka. Kadang mereka berteduh di halte bus yang sepi, menahan kantuk meski harus duduk tegak semalaman. Tidak ada lagi privasi, tidak ada lagi kenyamanan, bahkan rasa aman pun hilang. Maya sering memeluk bingkai foto pernikahan mereka saat malam tiba. Foto itu kini terasa seperti benda asing, gambaran kebahagiaan yang sudah mati. Ia menangis tanpa suara, menyesali keputusan yang pernah ia ambil. Ia ingin pulang ke keluarganya, tetapi rasa malu dan rasa bersalah menahannya. Bagaimana mungkin ia kembali dengan tangan kosong, hanya membawa cerita pahit? Arman semakin tertekan. Ia berusaha menunjukkan ketegaran di depan Maya, tetapi setiap kali istrinya menangis, ia sendiri menangis dalam diam. Ia merasa gagal sebagai suami, gagal sebagai pria, gagal dalam segala hal. Setiap malam ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa besok ia akan menemukan jalan keluar, tetapi besok selalu datang dengan kenyataan yang sama, kesulitan, kelaparan, dan rasa putus asa. Bulan madu yang seharusnya penuh dengan cinta berubah menjadi neraka di jalanan. Tidak ada tawa, tidak ada kebersamaan yang hangat, hanya ada penderitaan yang semakin hari semakin berat. Maya merasa hidupnya benar-benar berakhir. Ia tidak lagi bisa membayangkan masa depan bersama Arman. Ia hanya ingin berhenti, ingin melepaskan semua ini, meski ia tahu itu akan menyakitkan. Arman tahu, Maya berada di ambang menyerah. Ia bisa melihatnya dari mata Maya yang kosong, dari langkahnya yang lesu, dari senyumnya yang sudah tidak pernah muncul lagi. Hatinya menjerit, tetapi suaranya terkunci. Ia takut, sangat takut, bahwa suatu hari Maya benar-benar akan meninggalkannya, dan ia akan kehilangan satu-satunya hal yang tersisa dalam hidupnya. Malam-malam di jalanan menjadi saksi bisu dari runtuhnya cinta mereka. Dua hati yang dulu berharap akan kebahagiaan kini terjebak dalam penderitaan. Tidak ada lagi kehangatan, tidak ada lagi janji indah, hanya ada rasa sakit yang semakin menumpuk. Maya semakin yakin, pernikahan ini adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia tidak lagi melihat masa depan, tidak lagi merasakan cinta, hanya ingin bebas dari penderitaan ini. Arman, di sisi lain, terus berjuang dengan sia-sia, mencoba mempertahankan sesuatu yang perlahan hilang dari genggamannya. Dan di tengah jalanan yang dingin, di bawah langit malam yang gelap, dua manusia itu duduk berdampingan tanpa kata. Mereka tidak tahu lagi harus berkata apa, tidak tahu lagi harus berbuat apa. Yang mereka punya hanyalah kesedihan yang tidak pernah habis. Hari-hari di jalanan terus berjalan, namun bukannya membaik, keadaan semakin memburuk. Tubuh Maya semakin kurus, wajahnya pucat, dan matanya kehilangan cahaya. Ia hampir tidak pernah lagi berbicara, hanya dia menatap kosong ke arah yang tidak tentu. Setiap langkah yang ia ambil seolah tanpa tenaga, hanya mengikuti arus waktu yang berjalan tanpa belas kasihan. Arman melihat perubahan itu dengan hati hancur. Ia tahu Maya berada di titik terendah, tetapi ia tidak bisa berbuat banyak. Pekerjaan serabutan yang ia dapat hanya cukup untuk membeli makanan sederhana. Kadang roti kering, kadang nasi bungkus murah, itu pun harus dibagi dua. Tidak ada yang cukup. Tidak ada yang layak disebut kehidupan. Semua yang ia lakukan terasa sia-sia. Malam semakin menusuk tulang. Mereka tidur di emperan toko, beralaskan kardus tipis yang tidak mampu menahan dingin. Maya sering menggigil, dan Arman merangkul tubuhnya untuk memberi sedikit hangat. Namun, kehangatan itu tidak lagi mampu menembus dinginnya hati Maya. Ia tetap terlelap dalam kesedihan.
atau terjaga dalam tangisan diam. Suatu malam, Maya memandang langit penuh bintang. Air matanya jatuh perlahan, membasahi pipinya yang dingin. Ia sadar, tidak ada lagi yang bisa ia harapkan dari pernikahan ini. Semua janji indah yang pernah ia dengar kini tinggal kenangan pahit. Ia merasa hidupnya berakhir bahkan sebelum ia sempat merasakan manisnya berumah tangga. Dalam hatinya, Maya mulai membuat keputusan yang berat. Ia tidak bisa lagi terus bertahan dalam penderitaan ini. Ia lelah, sangat lelah. Bukan hanya tubuhnya, tetapi juga jiwanya. Ia merasa lebih baik pergi, meski harus menghadapi dunia sendirian. Setidaknya, ia tidak lagi harus menanggung rasa sakit melihat Arman yang tak mampu mengubah keadaan. Arman merasakan jarak itu semakin besar. Ia mencoba bicara, mencoba meyakinkan, mencoba berjanji lagi, tetapi kata-katanya tidak lagi menyentuh hati Maya. Janji-janji itu telah terlalu sering terdengar, dan semuanya kosong. Tidak ada lagi yang bisa mengikat Maya selain rasa iba, dan iba bukanlah cinta. Pagi yang dingin menjadi saksi ketika Maya akhirnya berani mengucapkan keputusan hatinya. Dengan suara serak, ia berkata bahwa ia tidak sanggup lagi. Ia ingin pergi, meninggalkan semua ini, termasuk Arman. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Arman dalam-dalam. Ia tidak siap mendengarnya, meski ia tahu sejak lama hal itu akan datang. Arman memohon, dengan suara bergetar. Ia meminta Maya bertahan, setidaknya memberi waktu lagi. Ia berjanji akan berusaha lebih keras, akan mengubah segalanya. Namun, Maya hanya menatapnya dengan mata penuh air mata. Tatapan itu berkata jelas, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan hubungan mereka. Dengan langkah pelan, Maya pergi meninggalkan Arman yang terduduk di trotoar. Tangannya gemetar, air matanya jatuh tanpa henti. Ia tidak menoleh ke belakang, karena ia tahu jika ia melakukannya, hatinya akan semakin sakit. Ia hanya berjalan menjauh, mencari arah baru, meski penuh ketidakpastian. Arman tetap di sana, terdiam, membiarkan rasa hancur melumat seluruh jiwanya. Ia merasa dunia runtuh, lebih dari saat rumah dan harta disita. Kali ini, ia kehilangan segalanya. Maya adalah satu-satunya alasan ia masih bisa bertahan, dan kini alasan itu pun pergi. Hari-hari setelah kepergian Maya menjadi neraka bagi Arman. Ia menjalani hidup sendirian, tidur di jalan tanpa teman, bekerja serabutan tanpa tujuan. Tidak ada lagi yang menunggunya, tidak ada lagi yang menyemangatinya. Ia hanyalah bayangan manusia, berjalan tanpa arah, dihantui penyesalan yang tak ada habisnya. Setiap malam, Arman menatap bingkai foto pernikahan yang masih ia simpan. Foto itu kini usang, retak di beberapa bagian, tetapi tetap menjadi satu-satunya benda yang ia miliki. Ia menatap wajah Maya yang tersenyum bahagia dalam foto itu, lalu menutup mata dengan perasaan perih. Senyum itu kini tinggal kenangan yang tidak mungkin kembali. Arman sering bertanya dalam hati, bagaimana mungkin semua ini bisa terjadi? 5 hari setelah pernikahan, kehidupannya runtuh begitu cepat. Semua karena kesalahan dan kebohongannya sendiri. Ia merasa seperti pria paling gagal di dunia. Tidak hanya kehilangan rumah dan harta, tetapi juga kehilangan cinta yang seharusnya ia jaga sepenuh hati. Waktu terus berjalan, tetapi luka itu tidak pernah sembuh. Setiap hari hanya memperdalam rasa sakit. Arman menjadi semakin kurus, semakin lemah, semakin tenggelam dalam keputusasaan. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang datang menolong. Ia benar-benar sendirian, ditinggalkan oleh semua orang, termasuk oleh wanita yang dulu ia panggil istrinya. Malam terakhir yang paling menyedihkan datang ketika Arman duduk sendirian di bangku taman. Angin malam berhembus dingin, membuat tubuhnya menggigil. Ia memeluk bingkai foto itu erat-erat, seakan itu adalah satu-satunya hal yang masih mengikatnya dengan dunia. Air matanya jatuh, membasahi kaca foto yang retak. Dalam kesunyian itu, Arman berbisik lirih. Ia meminta maaf pada Maya, meski ia tahu Maya sudah jauh. Ia meminta maaf pada dirinya sendiri, pada orang tuanya yang sudah tiada, pada takdir yang tidak bisa ia lawan. Suaranya tenggelam dalam angin malam,
hilang tanpa jejak. Dan di sanalah, di bawah langit malam yang dingin, hidup Arman berakhir dalam kesepian yang memilukan. Ia tidak mati secara fisik malam itu, tetapi jiwanya telah lama mati. Ia hanyalah tubuh kosong yang berjalan tanpa arah, menunggu waktu benar-benar menghapusnya dari dunia. Cerita ini berakhir bukan dengan kebahagiaan, melainkan dengan kesedihan yang dalam. Pernikahan yang seharusnya menjadi awal baru berubah menjadi akhir yang tragis. Maya pergi membawa luka, Arman tertinggal dengan penyesalan.